Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai dengan saat ini. Selawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani dengan NPM 2201011043, kelas H dari Prodi PAI IAIN Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi usul fiqh yang berjudul Ijtihad dan Taklid. Apa itu Ijtihad dan Taklid? Mari kita saksikan video berikut ini. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata jahada yang secara bahasa berarti mencurahkan segala pemikiran untuk memperoleh sesuatu dari berbagai alasan. Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan oleh seorang mujtahid untuk menentukan hukum-hukum syariat. Jadi, dapat didefinisikan bahwa ijtihad adalah pencurahan seluruh pikiran yang dilakukan oleh mujtahid secara sungguh-sungguh untuk menentukan hukum-hukum syariat yang bersumberkan pada Al-Quran dan Hadis. Dasar-dasar hukum ijtihad yaitu dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 2 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Lalu, apakah syarat-syarat menjadi seorang mujtahid? Syarat seseorang menjadi mujtahid yaitu adalah balik dan berakal, faham bahasa Arab, faham Al-Quran dan Hadis, mengetahui asbabul nuzul, faham ilmu usul fiqh, faham kondisi masyarakat sekitar, dan mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh ijma dan para ulama sebelumnya, serta jujur dan ikhlas dalam melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada taklid. Secara bahasa, taklid adalah bentuk dasar dari kata qallada, yaklidu, dan taklidan yang berarti meniru. Menurut Imam Al-Ghazali, taklid adalah menerima suatu pendapat tanpa adanya hujah atau alasan. Menurut Al-Asnawawi, taklid adalah mengamalkan pendapat orang lain tanpa adanya alasan yang mengikat. Sedangkan menurut Ibnu Subki, taklid adalah menerima serta mengamalkan pendapat orang lain tanpa adanya alasan dan adanya dalil. Menurut istilah, taklid adalah menerima dan mempercayai pendapat orang lain mengenai hukum agama dengan tidak mengetahui dalil dan alasannya. Syarat-syarat orang bertaklid. Orang yang diperbolehkan untuk bertaklid adalah orang awam atau bisa dikatakan orang yang tidak mengetahui cara mencari hukum syariat. Ia diperbolehkan untuk bertaklid kepada orang yang pandai. Apabila orang yang pandai dan sanggup untuk mencari hukum syariat sendiri, maka tidak diperbolehkan untuk bertaklid. Dalil untuk bertaklid yaitu adalah dijelaskan pada Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 64-67. Yang ketiga ada perbedaan taklid, iktiba, dan talfik. Taklid adalah menerima atau mengamalkan pendapat orang lain tanpa adanya dalil. Iktiba adalah menerima pendapat orang lain atau mujtahid atau faqih dengan mengetahui alasan dan dalilnya. Sedangkan talfik adalah orang yang mengamalkan suatu masalah dengan hukum yang terdiri dari gabungan dua mazhab. Contohnya seperti orang yang berwudunya niatnya mengikuti Imam Syafi'i, tetapi dalam pembantalannya dia mengikuti mazhab yang lain. Dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah kemampuan
secara sungguh-sungguh oleh seorang mujtahid untuk menentukan hukum-hukum syariat yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, sedangkan taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa adanya dalil dan alasan. Sedangkan iktibah yaitu adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan mengetahui sumber dalilnya. Talfik yaitu adalah mengamalkan suatu masalah dengan menggabungkan dua mazhab, atau bisa dikatakan orang yang mengikuti dua mazhab dalam suatu masalah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.